Ada kelompok tertentu yang ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya. Kami hanya beriman kepada Allah, tapi kami tak beriman kepada Rasul. Dalam arti lain mereka kita sebut sebagai ingkar sunnah. Mereka mengingkari keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah. Tapi ada sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Rasul. Sebaliknya. Kedua-dua ini adalah orang-orang yang terjerumus dalam pada kafir atau kufur. Ada orang yang tergiur dengan harta, ada orang yang tergiur dengan jabatan dan kekuasaan, ada orang yang tergiur dengan dunia. Pada hakikatnya mereka melupakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilalaikan oleh pekerjaan dunia sehingga mereka tinggalkan salat. Meninggalkan salat karena pekerjaan dunia, kafir. Apakah mereka keluar daripada Islam? Bukan. Tapi mereka terjerumus dalam satu penyakit yang disebut dengan kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, mereka berkeinginan untuk membedakan mana Allah dan mana Rasul. Mereka berkeinginan untuk membedakan beriman kepada Allah atau beriman kepada Rasul. Mereka berkeinginan untuk membedakan beriman sebagian kepada Allah dan beriman sebagian kepada Rasul. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Kemudian mereka berkata, kami beriman dengan sebagian dan kami kufur dengan sebagian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat yang tadi kita bacakan, di dalam ayat yang tadi kita bacakan, berkata Allah, ada sekelompok manusia yang kufur dengan Allah dan Rasulnya. Kelompok pertama, mereka kufur dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang kufur dengan Allah dan Rasulnya terbagi atas dua hal setidaknya. Yang pertama, orang yang memang disebut dengan kafir. Mereka bukan Islam, tapi mereka kufur atau kafir kepada Allah. Mereka tak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tak percaya kepada Allah dan Rasulnya secara syahadat tidak ada. Dan mereka memang tidak bersyahadat. Karena salah satu kunci daripada syahadat adalah bersyahadat kepada Allah, bersaksi bahwa Allah ada, bahwa Allah esa.
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jika mereka tak percaya kepada Allah dan Rasulnya atau mengingkari keduanya, maka bisa dikatakan mereka orang-orang yang kafir. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Allah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih, mereka termasuk golongan orang yang kafir dan terpercaya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi pada golongan yang kedua Allah sampaikan dalam ayat tersebut, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Ada kelompok tertentu yang ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya. Kami hanya beriman kepada Allah, tapi kami tak beriman kepada Rasul. Dalam arti lain mereka kita sebut sebagai ingkar sunnah. Mereka mengingkari keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah. Tapi ada sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Rasul. Sebaliknya, kedua-dua ini adalah orang-orang yang terjerumus dalam pada kafir atau kufur. Makna kafir di dalam Al-Quran diartikan dua hal paling tidak. Yang pertama, orang kafir itu sendiri. Yang kedua, orang muslim yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, yang kita sebut sebagai kaum munafik, yang terjerumus dalam penyakit yang disebut dengan kufur. Ada 5 hal, kata para ulama, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau terjerumusnya umat manusia dalam akidah yang sesat, atau terjerumus pada penyimpangan akidah yang benar. Salah satu di antaranya adalah perbuatan kufur. Sifat mereka yang terjerumus dalam perbuatan yang kufur. Dia ada 5 perkara. Salah satu di antara 5 tersebut adalah sifat kufur. Apa itu artinya kufur? Mereka tidak keluar daripada Islam, mereka tidak kafir, tapi mereka muslim. Hanya saja mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yang tingkatan perbuatan tersebut, tingkatan dosanya sama dengan perbuatan orang kafir yang disebut dalam Al-Quran sebagai kufur. Artinya apa? Mereka muslim, tapi mereka melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah atau dibenci oleh Allah, masuk dalam perkara dosa besar. Tingkatan dosanya, tingkatan kesalahannya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa contohnya? Syirik. Apa contohnya? Mempertuhankan manusia. Apa contohnya? Mempertuhankan alat. Apa contohnya? Mempertuhankan harta. Apa contohnya? Mempertuhankan jabatan dan kekuasaan. Ini contoh manusia-manusia yang kufur. Apa contoh yang lain? Mereka muslim tapi tak salat. Apa contoh yang lain? Mereka muslim tapi tak zakat. Mereka muslim tapi tidak mau berpuasa. Mereka muslim tidak percaya kepada Allah. Mereka muslim tidak berhaji. Mereka muslim tapi tidak menjalankan perintahnya Allah. Mereka kufur. Bahkan ada yang paling yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka muslim tapi mengingkari nikmat yang Allah berikan. Disebut di dalam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kenapa kalimatnya kafar? Padahal mereka bukan orang kafir, tapi mereka, kenapa Allah sebutkan kalimatnya kafar? Karena umat muslim yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka telah menduakan Allah dan mereka kufur akan nikmat Allah. Artinya apa? Mengingkari Allah. Di dalam makna yang lain diartikan ada sekelompok orang yang mengingkari syariat-syariat agama. Ada sekelompok orang yang fasik, yang mereka tidak percaya, yang mereka tidak mau menjalankan perintah Allah, fasik dia. Tapi ada orang yang kemudian tingkatan kedua namanya munafik. Mereka mengingkari syariat-syariat agama dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah berkata, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal 'ashyi yuriduna wajha." Kalimat selanjutnya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan sampai diri kalian tertipu oleh orang-orang yang cinta akan dunia. Apa yang menyebabkan manusia kufur daripada nikmatnya Allah? Apa yang membuat manusia kufur kepada Allah dan Rasulnya? Salah satu di antara penyebabnya adalah zinatul hayatid dunia. Keindahan dunia. Keindahan dunia, kenikmatan dunia membuat umat manusia ghafil, lalai akan mereka ingat kepada Allah. Kita ambil contoh. Ada orang yang tergiur dengan harta,
Ada orang yang tergiur dengan jabatan dan kekuasaan. Ada orang yang tergiur dengan dunia. Pada hakikatnya mereka melupakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dilalaikan oleh pekerjaan dunia sehingga mereka tinggalkan salat. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mengatakan, menukil daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, faman tarakaha fahuwa kafir. Orang yang meninggalkan salat karena pekerjaan dunia kafir. Apakah mereka keluar daripada Islam? Bukan. Tapi mereka terjerumus dalam satu penyakit yang disebut dengan kufur. Apa gunanya dunia yang dia raih begitu kencangnya, begitu besarnya, tapi tak bermanfaat, mendatangkan kenikmatan kepada dia dan keberkahan. Sehingga bagi Allah, orang yang mendahulukan dunia daripada Allah, Allah habisi semua kelak. Nikmati kehidupanmu di dunia, tapi ingat kelak di akhirat engkau tak akan pernah mendapatkan tempat terbaik. Bahkan aku masukkan mereka ke dalam neraka. Dan neraka bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, neraka sakar. Sebagian ulama mengatakan sakar merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad, merujuk kepada ayat Al-Quran, ma salakakum fi sakar. Kenapa kalian meninggalkan salat? Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Kami tak salat. Dan mereka sengaja meninggalkan salat. Tapi jika mereka sengaja mengingkari kewajiban salat karena dunia mereka, maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam karena mereka telah mengingkari kewajiban salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berkata, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti'. Dan janganlah kalian pernah patuh kepada orang-orang man aghfalna qalbah, kami matikan hati mereka. Salah satu penyebab amal ibadah umat manusia, terkhusus orang-orang yang beriman, yang tidak Allah terima amal ibadahnya, kata Nabi dalam hadisnya, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 perkara, kata Nabi, yang aku tidak mau dan Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka, bahkan aku hanguskan habitat amalahum, kata Allah. Siapa di antaranya? Mereka yang hatinya dimatikan oleh Allah. Salah satu di antara 6 tersebut ada namanya qaswatul qalbi, hati yang dimatikan oleh Allah. Apa penyebab matinya hati manusia? Zinatul hayatid dunya, yuhibbunad dunya, mencintai dunia, mencintai keindahan dunia. Apa penyebab hati manusia dimatikan oleh Allah? Cinta terhadap jabatan, cinta terhadap kekuatan, cinta terhadap kekuasaan, cinta terhadap wanita, cinta terhadap harta. Artinya apa? Penyebab kerusakan umat manusia adalah dunia. Maka tak salah ketika Allah mengatakan la'ibu walahwun. Dunia itu tempat tipu daya, la'ib permainan, lahwun melalaikan. Tak salah. Apa yang membuat manusia bisa mendorong ke sana? Disampaikan dalam hadis yang lain, 3 perkara yang menghancurkan umat manusia. Satu di antara 3 perkara tersebut adalah hawa muttaba, orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Mereka cinta kepada dunia karena dorongan hawa nafsu. Mereka cinta kepada kekuasaan karena dorongan hawa nafsu. Mereka meninggalkan salat karena dorongan hawa nafsu. Mereka tidak berpuasa karena dorongan hawa nafsu. Mereka tidak mau membayar zakat kecintaan, mereka takut hilang harta dan lain sebagainya karena dorongan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah siklus yang terjadi di antara umat muslim dan umat manusia hari ini. Bagaimana mereka dibuat nikmat dengan dunia, bahkan melalaikan keberadaan Allah. Bahkan yang paling berbahaya lagi adalah muncul penyakit-penyakit kesyirikan, kecintaan mereka terhadap dunia mampu menjauhkan mereka daripada cinta kepada Allah. Inilah yang disebut dengan kesyirikan yang zahir di tengah umat muslim hari ini. Kemudian Allah berkata, wala tuti man aghfalna qalba an dzikrina wattaba'a hawaha wa kana amruhu furuta. Siapa mereka? Orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Bahkan Allah berkata di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilaha hawah. Tidakkah kalian akan melihat, kata Allah, maka kalian akan melihat kelak, kata Allah, ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu dia. 3 perkara yang menghancurkan umat manusia. Satu di antara 3 perkara tersebut adalah orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Nah, dari model seperti ini kita bisa ambil kesimpulan berapa banyak penyimpangan akidah yang terjadi hari ini karena kecintaan mereka terhadap dunia. Apa maksudnya?
Dorongan hawa nafsu yang dimiliki oleh umat manusia menjauhkan mereka cinta kepada Allah, yang terjebak dalam kesyirikan yang nyata. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menghindar daripada Allah, mereka mencintai dunia, mereka tinggalkan nasihat-nasihat terbaik yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak salah ketika Nabi memberikan peringatan kepada Ibnu Abbas, seorang sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Hai anak muda, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Yang dimaksud adalah bukan kita menjaga Allah. Siapa kita manusia yang mampu menjaga Allah? Bukan. Tapi yang dimaksud oleh Allah, hai manusia, jagalah olehmu solatmu, jagalah olehmu ibadahmu, jagalah olehmu zakatmu, jagalah olehmu puasamu. Semua ini bernilai ibadah di hadapan Allah yang harus kita jaga. Karena Islam memiliki nilai-nilai keislaman, inilah yang harus kita jaga agar kita tak terjerumus dalam nilai yang salah. Berapa banyak hari ini manusia yang cinta kepada dunia, mereka menjadikan Tuhan orang yang kedua, makhluk yang kedua. Kenapa? Karena mereka lebih datang kepada manusia ketimbang kepada Allah. Ketika mereka punya masalah, mereka datang kepada manusia. Ketika mereka punya keluh kesah, mereka datang kepada manusia. Mengapa mereka tidak datang kepada Allah? Ud'uni astajib lakum. Mereka telah mengingkari ayatnya Allah. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan, ya gulam, anak muda, jaga olehmu nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjaga. Apa itu nilai-nilai agama? Jaga olehmu nilai sholat. Kalau engkau salat, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan mencaci, jangan memaki. Kalau engkau salat, jangan menyakiti orang lain. Kalau engkau salat, bayar zakat. Jangan enggan membayar zakat. Kalau engkau berpuasa, jaga lisanmu, jaga hatimu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang jelas, kita diperingatkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Bahkan Nabi mengatakan dalam ingatan tersebut, apa kata Nabi? Jaga olehmu nilai agama. Orang yang sudah menjaga nilai agama dikategorikan dekat dengan Allah dan Allah cinta kepada mereka. Maka ini yang terjadi di tengah umat muslim hari ini. Mereka ragu dengan kekuasaan Allah. Mereka meragukan Allah. Mereka meragukan nilai-nilai agama. Maka kemudian kata Nabi di dalam hadis tersebut, ihfazillaha tajid tujahak. Apa yang kau inginkan di dunia ini, minta kepadaku, kata Allah, aku yang lebih, aku yang maha pemberi. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau meminta, minta kepadaku, kata Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohon pertolongan kepadaku, kata Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim di tengah hiruk pikuk fitnah yang terjadi di tengah umat muslim yang menjauhkan kita daripada akidah yang benar, yang menjauhkan kita daripada nilai-nilai agama, kembali. Wahai umat muslim, kembalilah kepada jalan yang benar, siratal mustaqim. Kenapa? Karena kita sudah terlalu jauh melenceng daripada nilai-nilai agama. Kita sudah terlalu lama untuk tidak sholat. Kita sudah terlalu lama untuk terbuai dalam dunia. Kadang-kadang kita menjalankan perbuatan yang haram demi mendapatkan dunia, tanpa berpikir, tanpa mau mencari tahu kebenaran. Apakah yang aku lakukan halal ataupun haram? Tapi itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Kalau di akhir zaman, kata Nabi, la yubali. Manusia tidak lagi berpikir, kata Nabi, la yubali bima akhadha minal halal am minal haram. Mereka tak lagi berpikir, kata Nabi. Mereka tak lagi memperhatikan apa yang mereka ambil, apakah halal ataupun haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Kembali kepada jalan yang benar, siratal mustaqim. Yang kedua, pelajari akidah yang benar. Pelajari akidah yang baik. Pelajari akidah yang justru mendatangkan kita iman kepada Allah. Jangan sampai akidah-akidah kita diselewengkan hanya karena perbuatan-perbuatan dunia yang menyebabkan kita mendapatkan azab dan murkanya Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم اختمنا بالخيرات. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم اختمنا بالخيرات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله